Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk belajar akan firman Tuhan, dan kita akan coba belajar di Yeskiel pasal yang ke-10. Judul perikopnya adalah Kemuliaan Tuhan Meninggalkan Bait Suci. Bait suci adalah tempat yang mana Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, kemuliaannya pun menyertai kehadiran Tuhan. Jadi antara bait suci dan kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang harusnya tidak bisa dipisahkan. Sebab di sanalah umat Israel ketika mempersembahkan korban, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka merasakan dan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah mereka. Namun kalau kita membaca di pasal yang ke-10 ini, Alkitab menulis kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Kenapa meninggalkan bait suci? Karena umat Tuhan berbuat dosa. Bahkan mereka diperingatkan tidak mau mendengar, ditegur, mengabaikan, dan tetap berpaling kepada dewa-dewa asing. Itu sebabnya kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dan pikirkan ini baik-baik. Kalau bait suci tanpa kemuliaan Tuhan, apa yang terjadi? Maka itu tak ubahnya seperti gedung biasa saja. Itu seperti bangunan yang bagus, tapi kosong, tidak ada apa-apanya. Karena bait suci yang terpenting bukan gedungnya, bukan kemewahannya, bukan emas yang melapisinya, tetapi karena ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kemuliaan Tuhan itu meninggalkan bait suci, maka bait suci bukan lagi sesuatu yang penting. Sebab itu hanya sebuah wujud gedung biasa. Apa yang kita bisa pelajari dari Yeskiel 10 ini? Hidup kita berarti, hidup kita berharga, karena ada Tuhan di dalam hidup kita, karena ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita, kemuliaan Tuhan tidak ada lagi dalam hidup kita nothing. Sebab itu yang terpenting sesungguhnya adalah apakah Tuhan ada di dalam hidup kita. Kalau tidak, kita menjadi manusia biasa, manusia yang terdiri dari daging seperti ini. Tetapi kalau ada Tuhan di dalam kita, barulah hidup kita menjadi sesuatu yang berarti. Sebagaimana kemuliaan Tuhan bisa meninggalkan bait suci, maka kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu juga bisa meninggalkan kita. Sebagaimana roh Allah undur daripada Saul, hal yang sama bisa menimpa kita. Jadi kita tidak bisa punya konsep berpikir sekali selamat, selamanya akan selamat. Tidak bisa. Sebab apa? Sebab kalau di tengah jalan kita berbuat dosa, tidak bertobat, diingatkan, ditegur, mengeraskan hati, bisa saja Tuhan meninggalkan kita. Dan kalau Tuhan meninggalkan kita, kita tidak lagi menjadi sesuatu yang berarti. Karena itu kita perlu belajar di sini. Jangan pernah mendukakan Roh Kudusnya Tuhan. Dan jangan pernah kompromi dengan dosa. Mungkin Anda berkata, Pak, bukankah kita manusia, masih berada dalam kelemahan, bisa jatuh bangun di dalam dosa? Benar. Tapi ketika kita jatuh di dalam dosa dan Roh Kudus mengingatkan kita dengan lembut, jangan keraskan hati kita. Belajar untuk peka dengan suara Tuhan. Belajar untuk kita memahami kehendak Tuhan. Belajar untuk menyalibkan diri kita. Belajar untuk menyangkal diri kita. Dan belajar untuk menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan ada Allah lain dalam hidup kita. Maka kalau kita menjaga hidup kita, bait suci Tuhan ini kita jaga dengan sungguh-sungguh, saya yakin bahwa Roh Kudus, bahwa Tuhan dengan segala kemuliaannya akan berdiam senantiasa dalam hidup kita semuanya. Tuhan berkati.